Assalamualaikum sahabat-sahabat, suara kakek yang dirahmati Allah. Pernahkah kalian bertemu seseorang yang terlihat begitu baik sopan, dermawan, dan tak pernah menimbulkan masalah? Namun diam-diam, ia menyembunyikan neraka di balik pintu rumahnya? Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe nama channel, agar kami semakin semangat membagikan cerita-cerita menarik lainnya. Bagi yang sudah like dan subscribe, kami doakan semoga diluaskan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya, baik dunia maupun akhirat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kalau sudah siap, yuk kita lanjutkan ceritanya. Di pinggiran kota Sidoarjo, Jawa Timur, di antara deretan rumah sederhana dan jalanan berdebu, berdiri sebuah rumah kontrakan 2 lantai yang tampak biasa saja. Cat dindingnya mulai mengelupas, daun pintu berderit jika tersentuh angin, dan di halaman kecilnya tumbuh ilalang tinggi yang dibiarkan liar. Warga sekitar tak pernah mempermasalahkan keberadaan rumah itu. Bagi mereka, rumah tersebut milik seorang pria perantauan bernama Rafli Gunawan. Seorang yang jarang berbicara namun sopan. Tidak banyak tingkah. Tidak pernah ikut urusan warga. Dan yang paling penting, selalu membayar uang sewa dan iuran RT tepat waktu. Namun siapa sangka, di balik kesan santun dan tenangnya Rafli, tersembunyi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Dari luar, rumah itu seperti tempat tinggal biasa. Tapi di dalamnya, ada hal yang bahkan tidak mampu dijelaskan dengan logika sederhana. Hari-hari Rafli selalu sunyi. Ia hanya terlihat keluar 2 kali seminggu. Setiap kemunculannya selalu diantar oleh 2 pria bertubuh besar. Langkah mereka tegas, dan tatapan mata mereka tajam, seolah menandakan bahwa mereka bukan sekadar pengawal biasa. Mereka tidak menyapa siapapun, bahkan kepada tetangga yang ramah sekalipun. Pada malam hari, terkadang terlihat kendaraan jenis minibus berhenti di depan rumah. Beberapa perempuan muda turun dalam diam. Langkah mereka lemah, wajah mereka kosong. Mereka selalu menunduk dan langsung masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata pun. Tak pernah ada suara, tak pernah ada tawa, tak pernah ada yang keluar lagi setelah masuk ke rumah itu. Di dalam rumah, tepat di bawah lantai 1, dulunya ada gudang kecil. Tapi Rafli menyulapnya menjadi ruang bawah tanah kedap suara. Dindingnya dipasangi lapisan peredam dan pintunya digembok dari dalam. Di sanalah jantung operasi dimulai. Sebuah server kecil berdetak pelan, memancarkan cahaya biru dari layar yang menyala terus tanpa henti. Komputer-komputer dengan sistem enkripsi canggih tersusun rapi. Di layar-layar itu, terlihat nama-nama, nomor paspor, kota tujuan, jadwal keberangkatan. Semua itu bukan sekadar data. Itu adalah nasib, nyawa, harapan. Rafli tidak bekerja sendiri. Ia memiliki koneksi kuat di luar negeri. Jaringan ini terhubung dengan sindikat besar di Kamboja, Laos, dan Myanmar. Mereka merekrut perempuan muda dari desa-desa miskin, menjanjikan pekerjaan legal di luar negeri, lalu menyelundupkan mereka untuk menjadi tenaga digital di perusahaan palsu yang sebenarnya adalah pusat penipuan daring berskala internasional. Sebagian besar korban berasal dari Magetan, Kupang, Ende, hingga Probolinggo. Mereka diajak bergabung melalui pesan WhatsApp dan iklan lowongan kerja online yang tampak sah. Mereka dijanjikan gaji tinggi sebagai resepsionis hotel, penjaga toko, atau sekretaris. Tapi kenyataannya, begitu sampai di negara tujuan, mereka dipaksa bekerja dalam ruang sempit, mengoperasikan ratusan akun penipuan digital. Mereka tidak bisa pulang. Paspor mereka disita. Makanan mereka dibatasi. Mereka hanya diberi waktu tidur 4 jam sehari. Selebihnya, hidup mereka dikendalikan oleh sistem yang tak terlihat, namun kejam. Ironisnya, sebelum berangkat, para korban ini justru diminta membayar biaya administrasi jutaan rupiah. Uang yang dikumpulkan dari hasil jual sawah, gadai motor, dan pinjaman dari tetangga. Mereka membayar untuk masuk ke dalam neraka yang tidak mereka kenal. Di balik kamar tidur Rafli yang sederhana,
tersembunyi lemari besi kecil. Di dalamnya, tersimpan lusinan paspor kosong. Semua tanpa nama. Di sampingnya, ada 2 handphone yang selalu disimpan dalam mode pesawat. Namun setiap malam, ketika semua warga sudah terlelap, handphone itu menyala. Digunakan untuk mengakses jaringan rahasia dengan sistem komunikasi terenkripsi. Rafli terhubung dengan seseorang yang hanya dikenal sebagai Bayu Tan. Seorang perantara yang tidak pernah memperlihatkan wajahnya. Seseorang yang disebut-sebut berada di Kamboja, namun bisa menghilang kapan saja tanpa jejak. Namun apa yang tidak diketahui oleh Rafli adalah bahwa sejak beberapa bulan lalu, ada mata-mata yang mengawasinya. Seorang perempuan muda, korban yang berhasil kabur dari Phnom Penh, telah berbicara. Dan dari situlah, semua cerita ini bermula. Nama Rafli Gunawan tidak pernah masuk dalam daftar orang bermasalah. Ia bahkan dikenal sebagai warga yang dermawan. Sesekali ia menyumbang ke masjid terdekat, memberi santunan ke panti asuhan, bahkan membagikan bingkisan saat lebaran. Ia tidak pernah menimbulkan keributan, dan justru sering dianggap sebagai panutan bagi para perantau yang mencoba peruntungan di kota. Namun, semua itu hanyalah topeng. Senyumnya yang tenang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih dingin dari batu. Ia adalah otak di balik jaringan yang menyelundupkan ratusan warga Indonesia ke luar negeri untuk dijadikan budak digital. Ia mengatur semuanya dari balik layar. Mulai dari rekrutmen, pelatihan, penampungan, hingga pengiriman ke titik transit. Di lantai 2 rumah kontrakan itu, terdapat 3 kamar. 1 kamar miliknya, 2 lainnya digunakan sebagai tempat istirahat para korban. Di dalam kamar korban, terdapat ranjang susun, lemari tua, dan kamera pengintai tersembunyi. Tidak ada jendela, tidak ada sinyal. Para korban tidak bisa menghubungi siapapun. Di setiap sudut ruangan, ada sensor gerak yang terhubung ke ponsel Rafli. Sekecil apapun gerakan mencurigakan, akan segera terdeteksi. Rafli tidak pernah bicara banyak. Tapi sekali ia berbicara, anak buahnya patuh tanpa bertanya. 2 pria bertubuh besar yang selalu mendampinginya adalah mantan petugas keamanan. Dulu mereka bekerja di pelabuhan. Kini mereka jadi penjaga pintu neraka. Korban-korban yang dibawa ke rumah kontrakan itu biasanya bertahan selama 3 hingga 5 hari. Mereka diberi pakaian rapi, sedikit pelatihan komputer, dan pelajaran dasar bahasa asing. Semua dilakukan hanya untuk meyakinkan mereka bahwa mereka akan dikirim untuk bekerja secara sah. Padahal kenyataannya, mereka akan dipaksa menjadi operator penipuan, mengelola ratusan akun untuk mengelabui korban dari Amerika, Eropa, dan Asia. Suatu malam, seorang korban mencoba kabur. Namanya Nia, asal Probolinggo. Ia menyelinap ke dapur dan mencoba membuka jendela belakang. Tapi sensor gerak mendeteksinya. Dalam waktu 2 menit, 2 pria penjaga masuk. Tidak ada teriakan. Tidak ada suara. Hanya suara pukulan pelan yang tumpul, dan setelah itu, Nia tidak pernah terlihat lagi. Para korban lainnya hanya bisa terdiam. Mereka tahu, 1 langkah salah bisa menjadi akhir dari segalanya. Di ruangan bawah tanah, Rafli menyimpan catatan-catatan yang tak boleh diketahui siapapun. Buku besar bersampul hitam itu berisi nama korban, alamat keluarga, jumlah pembayaran, dan status keberangkatan. Setiap nama diberi kode. Setiap status diberi warna. Merah berarti sudah dikirim. Kuning berarti masih dalam pelatihan. Hijau berarti sedang dalam perjalanan. Hitam berarti hilang. Namun malam itu, layar komputer Rafli menampilkan pesan baru. Sebuah file masuk dari Bayu Tan. Judulnya singkat. Hanya 2 kata, target baru. Dalam file itu, tertera daftar 5 nama gadis baru dari NTT yang siap dikirim minggu depan. Salah satu di antaranya bernama Melanie Sumba. Rafli tidak tahu bahwa nama itu akan menjadi awal kehancurannya. Sebab Melanie bukan gadis biasa. Ia pernah menjadi korban, pernah merasakan penyekapan, pernah hampir mati di balik dinding gelap di Phnom Penh. Tapi ia berhasil kabur. Dan kini, ia kembali.
Bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi hidup yang akan membuka mata dunia tentang kejahatan yang telah disembunyikan terlalu lama. Dan saat Melanie menceritakan semua kepada tim investigasi rahasia, roda besar pun mulai bergerak. Namanya Melanie Sumba. Usianya masih muda, suaranya pelan, dan tatapannya kosong. Tapi di balik mata sayunya, tersimpan luka yang tak bisa dihapus oleh waktu. Ia berasal dari sebuah desa kecil di Pulau Sumba. Saat itu, ia sedang mencari pekerjaan untuk membantu ibunya yang menjual sayur di pasar. Suatu hari, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan itu dari seseorang yang mengaku sebagai agen penyalur kerja resmi. Janjinya manis, gaji besar, akomodasi ditanggung, kerja sebagai resepsionis hotel di Kamboja. Melanie tergiur. Ia menandatangani surat kontrak yang bahkan tidak sempat dibaca sampai habis. Surat itu palsu. Tapi siapa yang bisa menduga? Bahkan kepala desanya pun percaya. Melanie berpamitan dengan harapan besar. Tak ada yang menyangka bahwa ia sedang melangkah masuk ke dalam perangkap. Perjalanan dimulai dari Kupang, lalu ke Surabaya, lalu dibawa ke rumah kontrakan di Sidoarjo. Di sanalah ia pertama kali bertemu Rafli Gunawan. Sosok dingin yang hanya bicara satu kalimat padanya. Kamu di sini untuk masa depanmu. Jangan macam-macam. Melanie mengangguk. Tapi sejak malam pertama, ia sudah merasa ada yang tidak beres. Lampu kamar padam jam 8. Tidak ada sinyal. Tidak boleh bicara terlalu banyak. Dan wajah-wajah gadis lain di sekitarnya selalu pucat. 3 hari kemudian, Melanie dibawa menuju pelabuhan Tanjung Perak. Ia dimasukkan ke dalam sebuah mobil, lalu dipindahkan ke kapal kargo. Di dalam kontainer besi itulah ia bertahan selama 3 hari perjalanan laut. Tanpa udara segar. Tanpa makanan yang cukup. Beberapa temannya muntah dan pingsan. Beberapa lainnya hanya bisa menangis dalam diam. Sesampainya di Phnom Penh, mereka langsung dibawa ke sebuah gedung besar. Dari luar terlihat seperti kantor, tapi di dalamnya, suasananya lebih mirip penjara. Dinding-dinding beton. Kamera di setiap sudut. Tidak ada jendela. Tidak ada hari. Melanie disuruh duduk di depan komputer selama 20 jam sehari. Ia diajari skrip penipuan. Mengaku sebagai customer service, penjual properti, atau agen investasi. Targetnya adalah orang-orang dari luar negeri yang bisa dibodohi lewat rayuan online. Jika Melanie gagal mencapai target, ia dipukul. Jika ia menangis, ia diancam. Jika ia bicara kepada korban lain, ia dikurung di kamar gelap sempit selama berjam-jam. Tapi Melanie bukan gadis biasa. Ia hafal celah-celah gedung. Ia menghafal nama pengawas dan jadwal pergantian shift. Dan suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, ia kabur. Ia menyelinap keluar dari saluran air, bersembunyi di antara sampah, dan dibantu oleh seorang warga lokal yang merasa kasihan melihatnya tergeletak lemas di pinggir jalan. Warga itu membawanya ke Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Melanie bicara. Pengakuannya direkam. Namanya dicatat. Luka-lukanya difoto. Tapi yang paling penting, ia menunjukkan satu alamat yang tak akan pernah dilupakan oleh tim Densus 88. Jalan Mawar 13, Sidoarjo. Rumah 2 lantai. Pemiliknya bernama Rafli Gunawan. Dari kesaksian Melanie, penyelidikan besar dimulai. BIN, Densus 88, dan Interpol duduk dalam satu ruangan gelap di Jakarta. Mereka mulai menyusun peta, mencocokkan nama, mengurai jaringan. Dari sinilah, skema besar jaringan perdagangan manusia terbongkar. Bukan hanya Rafli, bukan hanya rumah kontrakan, tapi sebuah sistem, sebuah jalur, sebuah kerajaan gelap yang telah tumbuh dalam diam selama bertahun-tahun. Operasi rahasia disusun. Mereka menamakannya Operasi Bayangan Timur. Target utama, Rafli Gunawan. Lokasi, rumah 2 lantai di pinggiran kota Sidoarjo. Waktu, sebelum pengiriman besar dilakukan. Dan malam itu,
Ketika Rafli duduk sendirian di ruang kerjanya yang sunyi, menatap layar yang berkedip dengan data baru, ia tidak tahu bahwa waktu untuknya sedang dihitung mundur. Di sebuah ruangan tanpa jendela di lantai bawah markas Densus 88 Jakarta, dindingnya dipenuhi layar, peta, dan potongan-potongan informasi dari berbagai sumber. Malam itu, suasana di dalam ruangan seperti medan perang yang tak terdengar. Semuanya bergerak cepat, tanpa banyak suara, tapi penuh tekanan. Kesaksian Melani menjadi titik awal. Namun bukan satu-satunya. Setelah namanya diumumkan sebagai korban selamat, beberapa keluarga dari desa-desa kecil mulai melapor. Mereka membawa foto, bukti transfer, dan surat perjanjian kerja palsu. Setiap lembar bukti itu seperti serpihan puzzle yang perlahan membentuk gambaran utuh tentang kejahatan yang terstruktur rapi. Pemimpin operasi itu adalah Komandan Arif Lesmana, pria paruh-baya yang sudah memimpin banyak penyergapan bersenjata. Tapi kali ini berbeda. Musuh mereka bukan hanya manusia, tapi sistem. Jaringan gelap yang bersembunyi di balik teknologi, hukum, dan kepercayaan masyarakat miskin terhadap janji pekerjaan. Maka disusunlah satu operasi rahasia, diberi nama Bayangan Timur. Nama itu diambil dari lokasi target utama, dan dari karakter jaringan ini yang selalu bergerak dalam bayang-bayang. Tim dibagi menjadi 3 satuan utama. Satuan pelacak digital bertugas memantau pergerakan data, sinyal komunikasi, dan aktivitas perangkat di rumah kontrakan. Satuan infiltrasi darat bertugas menyusup, mendekati lokasi tanpa diketahui. Dan satuan eksekusi lapangan. Tim terdepan yang akan masuk, menetralisir ancaman, dan menyelamatkan korban. Pengintaian dimulai. Rumah Rafli dipantau dari berbagai sudut. Kamera tersembunyi dipasang dalam tiang listrik, helm petugas PLN palsu, dan bahkan tas plastik yang digantung di pagar tetangga. Hasilnya, setiap malam, kendaraan minibus berhenti di depan rumah. Perempuan-perempuan muda turun dengan langkah gemetar. Mereka tidak pernah keluar lagi. Wajah mereka cocok dengan laporan orang hilang dari berbagai daerah. Dari catatan digital yang ditangkap oleh satuan siber, frekuensi pengiriman data dari rumah itu meningkat tajam. Seolah ada transaksi besar yang akan terjadi. Dan benar saja, 2 hari lagi, sebuah kapal kargo telah dijadwalkan berangkat dari pelabuhan Tanjung Perak. Di manifest tertulis mereka adalah kru kapal. Tapi kenyataannya, mereka akan diselundupkan dalam kontainer kosong. Waktu penyergapan harus dipilih dengan presisi. Hanya ada satu kesempatan. Jika mereka gagal, jaringan ini bisa menghilang dalam waktu 48 jam. Pilihan jatuh pada pukul 3.45 dini hari. Berdasarkan pengamatan drone thermal, pada jam tersebut semua penghuni rumah tertidur. Termasuk Rafli. Malam itu, kota Sidoarjo terlelap. Tapi di gang sempit yang mengarah ke rumah kontrakan itu, diam-diam 4 mobil tanpa plat resmi sudah terparkir. Satu di pojok warung yang tutup. Satu menyatu dengan mobil warga. 2 lainnya tersembunyi di balik bayangan rumah kosong. Di dalamnya, belasan personel Densus duduk dalam senyap. Wajah mereka tersembunyi di balik balaklava. Tangan mereka menggenggam senjata ringan, tapi terlatih. Komunikasi dilakukan lewat frekuensi pendek, nyaris tanpa suara. Komandan Arif memantau dari jarak 500 meter, menatap layar kecil yang menampilkan citra drone dari atas rumah target. Titik panas menunjukkan 8 orang di dalam rumah. 3 di lantai atas. 5 di bawah. Semua tampak tidak bergerak. Timer mulai dihitung mundur. 3 menit terakhir sebelum pintu neraka dibuka. Langit gelap tanpa bintang. Angin berembus pelan, membawa suara daun kering yang bergesekan di tanah. Di dalam kendaraan, detak jantung para pasukan meningkat. Tapi tak ada yang bergerak. Semua telah dilatih untuk satu hal. Diam, fokus, dan presisi. Pukul 3.45. Pintu belakang rumah diterobos. Bukan dengan ledakan, tapi dengan pemotong logam senyap. Pintu terbuka, lalu didobrak pelan dengan palu taktis berperedam. Pasukan masuk.
Satu tim mengamankan lorong utama. Tim lainnya menuju ke kamar Rafli. Di layar drone, titik panas tubuhnya masih ada. Ia masih tidur. Dalam waktu 2 menit, semua bergerak dalam skenario yang telah disimulasikan ratusan kali. Tapi tidak ada yang tahu apa yang akan mereka temukan di dalam. Apakah ada perlawanan? Apakah para korban masih hidup? Dan tepat saat salah satu anggota Densus menyentuh kenop pintu kamar Rafli, sinyal komunikasi dari ruang bawah tanah rumah itu tiba-tiba aktif. Seseorang dari luar mencoba menghubungi sistem di dalam rumah. Tapi terlambat. Densus sudah ada di dalam. Gerbang belakang rumah kontrakan itu sudah terbuka. Palu taktis berperedam merobohkan pintu kayu tua tanpa menimbulkan suara yang bisa membangunkan siapapun. Pasukan utama Densus 88 kini telah menyusup masuk, menyebar sesuai formasi. Wajah mereka tersembunyi di balik balaklava hitam, langkah mereka ringan namun pasti, seperti bayangan yang menyelinap di balik malam. Lorong sempit rumah itu terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu temaram dari ruang tamu menyala redup, dan aroma lembab dari ruangan bawah tanah tercium samar. Salah satu tim menyisir lantai dasar, memastikan tidak ada penjaga yang terbangun. Sementara 2 personel lain langsung menuju ke tangga menuju lantai 2. Titik panas yang terdeteksi dari thermal drone menunjukkan bahwa Rafli masih berada di kamarnya. Sendirian, tak bergerak. Pintu kamar utama terbuka dengan pelan. Di dalamnya, Rafli Gunawan tengah tertidur lelap di atas ranjang besar. Di pojok ruangan, ada kamera pengawas kecil tersembunyi di atas lemari. Tapi kabel kameranya telah dipotong lebih dulu oleh satuan infiltrasi yang menyusup 2 jam sebelumnya melalui saluran air belakang rumah. Rafli tak menyadari apapun. Ia tertidur dengan sebuah laptop menyala di samping tempat tidurnya. Layar menunjukkan aktivitas terakhirnya. Percakapan terenkripsi dengan nama pengguna Bayutan 47, waktu pengiriman terakhir, 1 jam yang lalu. Tanpa suara, 2 anggota Densus langsung memborgol kedua tangan Rafli ke belakang. Ia tersentak bangun, namun sebelum bisa mengeluarkan suara, mulutnya telah dibungkam kain hitam. Tak ada perlawanan. Matanya hanya membelalak, mencari tahu siapa yang masuk ke rumahnya malam itu. Tapi sudah terlambat. Ia sudah jatuh ke dalam perangkap yang dibangun oleh kesaksiannya sendiri, Melanie. Sementara itu di lantai bawah, 2 penjaga pribadi Rafli yang biasa menjaga pintu kini ditemukan dalam kondisi setengah sadar, tergeletak di kursi. Di meja sebelah mereka, terdapat botol minuman keras yang sudah kosong. Tampaknya mereka baru saja selesai berpesta kecil malam sebelumnya. Saat ditemukan, salah satu dari mereka bahkan masih memegang pisau kecil di saku pinggangnya. Tapi ia terlalu lambat untuk bergerak. Keduanya langsung diborgol dan dipisahkan. Salah satu dari mereka mencoba melawan, tapi dengan cepat ditaklukkan tanpa suara. Ruangan demi ruangan disisir. Tidak ada yang dibiarkan luput. Setiap sudut rumah, setiap celah lemari, hingga kolong tempat tidur diperiksa satu persatu. Saat satuan khusus menuju ruang bawah tanah, mereka menemukan pintu besi kecil tersembunyi di balik rak kayu. Didorong perlahan, pintu itu terbuka dan menampakkan anak tangga sempit menurun. Di ujungnya, cahaya layar komputer menyala biru dalam kegelapan. Ruang bawah tanah itu terasa sesak. 4 komputer masih menyala. Salah satunya sedang mentransfer data ke server luar negeri. Tim digital forensik yang sudah disiapkan segera menghentikan proses itu dan mencabut hard drive utama. Beberapa kabel data langsung dicabut dan dibungkus dalam kantong bukti. Semuanya harus diamankan sebelum informasi itu hilang selamanya. Di sebelah rak komputer, terdapat lemari besi kecil. Ketika dibuka, ditemukan tumpukan uang tunai dalam berbagai mata uang, rupiah, dolar Amerika, dan riel Kamboja. Jumlahnya ditaksir mencapai miliaran rupiah. Di sampingnya, tersimpan paspor kosong tanpa nama, stempel palsu, dan dokumen-dokumen perusahaan fiktif yang digunakan untuk menutupi pengiriman para korban. Tapi yang paling mengguncang adalah 2 kamar kecil di lantai dasar yang terkunci dari luar. Ketika pintu dibuka, ditemukan 8 perempuan muda.
3 di antaranya masih di bawah umur. Mereka duduk bersandar di dinding, dalam kondisi kelelahan dan ketakutan. Sebagian dari mereka tidak memakai alas kaki. Tatapan mereka kosong. Mulut mereka bungkam. Beberapa dari mereka bahkan tidak tahu sedang berada di mana. Saat salah satu petugas memberikan air minum, seorang gadis hanya menatap botol itu dengan gemetar, seolah ragu apakah itu nyata atau hanya bayangan. Mereka semua berasal dari berbagai penjuru daerah. Magetan, Ende, Kupang, Probolinggo. Mereka dijanjikan pekerjaan. Mereka menyerahkan harapan. Dan yang mereka terima adalah kegelapan. Tangis pecah dari salah satu sudut ruangan. Bukan teriakan, bukan histeria. Hanya tangis kecil yang menyayat, memecah keheningan malam yang baru saja dirampas dari genggaman para pelaku. Tim medis segera masuk dan melakukan pemeriksaan awal. Protokol penyelamatan diterapkan. Para korban dibawa ke tempat aman. Sementara itu, Rafli Gunawan sudah duduk di kursi besi, tangan terborgol, wajahnya tertunduk. Tak ada kemarahan. Tak ada teriakan. Ia hanya diam. Seolah sudah tahu bahwa malam itu akan datang. Namun yang belum ia tahu, penyergapan ini hanyalah awal. Langit Sidoarjo masih gelap ketika mobil-mobil pengangkut mulai berdatangan. Tim forensik, penyidik ekonomi digital, dan psikolog pendamping masuk bergantian. Rumah kontrakan 2 lantai itu kini berubah menjadi tempat pemeriksaan penuh ketegangan. Setiap ruangan diubah menjadi pos analisa. Setiap benda yang ada di dalamnya menjadi potensi bukti. Tak ada satu sudut pun yang dibiarkan tak tersentuh. Di ruang bawah tanah, proses pengamanan perangkat digital berlangsung cepat. 4 komputer yang ditemukan tetap menyala. Salah satunya sedang aktif mentransfer file besar ke jaringan luar negeri. Namun berkat kecepatan tim digital, proses itu berhasil dihentikan sebelum data menghilang. Seluruh hard drive diamankan, termasuk kabel LAN dan server cadangan yang tersembunyi di balik dinding palsu. Di meja kerja Rafli, tersimpan sebuah map hitam tebal. Di dalamnya terdapat catatan manual dengan daftar nama lengkap, alamat desa, nomor identitas, dan tujuan pengiriman. Sebagian besar tertulis dalam kode, namun berkat kecermatan Melani dalam menyusun informasi sebelum operasi, tim berhasil membongkar pola penyandian data tersebut. Mayoritas korban ditujukan ke 2 kota, Phnom Penh dan Sihanoukville. Semua tertulis rapi, seolah operasi ini dijalankan seperti perusahaan resmi. Bahkan ditemukan surat kontrak kerja palsu dengan logo perusahaan internasional yang ternyata hanya fiktif. Namun kejutan terbesar datang dari dalam lemari besi di ruang pribadi Rafli. Di balik tumpukan uang tunai dalam berbagai mata uang, tim menemukan satu kotak besi kecil. Di dalamnya terdapat flash disk berwarna merah tua. Saat diperiksa secara cepat di tempat, file pertama yang muncul adalah dokumen berjudul List Proteksi Internal. Isi file tersebut mengejutkan semua yang melihatnya. Nama-nama pejabat lokal tertera di sana, lengkap dengan jabatan, nomor rekening, dan jumlah dana bulanan yang mereka terima dari jaringan. Beberapa nama merupakan tokoh penting di wilayah pelabuhan, imigrasi, hingga kantor dinas tenaga kerja. Ada pula satu nama dari kalangan legislatif daerah yang selama ini dikenal vokal soal perlindungan TKI. File itu menyebut mereka sebagai penjaga jalur aman. Mereka adalah orang-orang yang diduga sengaja menutup mata agar pengiriman ilegal ini tetap berjalan. Mereka memastikan tidak ada gangguan hukum saat proses berlangsung. Sebagian dari mereka bahkan diduga ikut mengatur keberangkatan kapal dengan manifest palsu. Komandan Arif Lesmana menerima laporan itu dengan wajah muram. Ia tahu bahwa menangkap Rafli hanyalah permukaan. Di bawahnya, ada jaringan rumit yang terhubung dari meja pejabat, ke jalur pelabuhan, hingga ke ruang gelap di Kamboja. Sementara di ruangan lain, para korban sedang diperiksa oleh tim medis. Beberapa dari mereka harus dibantu untuk berdiri. Satu gadis remaja bahkan tidak bisa menyebutkan namanya sendiri. Ia hanya memeluk tas lusuh berisi sehelai baju dan foto ibunya. Tatapan matanya kosong, seolah jiwanya tertinggal di tempat yang tidak bisa dijangkau.
Setelah pemeriksaan, mereka dibawa ke tempat perlindungan sementara. Di sana mereka akan mendapat pendampingan psikologis dan hukum. Nama-nama mereka mulai dicocokkan dengan laporan orang hilang yang membanjiri posko nasional sejak beberapa minggu terakhir. Di luar rumah, matahari mulai muncul perlahan. Sinar pagi menyinari rumah yang kini dikelilingi garis polisi. Rumah itu tidak lagi menyimpan rahasia. Ia telah menjadi saksi bisu dari bagaimana sebuah topeng bisa menyembunyikan neraka selama bertahun-tahun. Rafli duduk diam, terbungkam. Tak satu pun dari pasukan yang mengamankannya mau bicara. Tidak karena takut, tapi karena jijik. Namun penyelidikan belum selesai. Dari hasil pelacakan sinyal dan komunikasi yang ditemukan di server Rafli, nama Bayu Tan kembali muncul. Ia adalah sosok penghubung yang selama ini menjembatani jaringan Indonesia dengan markas utama sindikat di Kamboja. Semua komunikasi darinya selalu dilakukan lewat aplikasi terenkripsi buatan sendiri. Setiap pesan yang dikirim akan menghapus diri dalam waktu 5 detik. Tapi tim siber berhasil memulihkan sebagian dari log pesan tersebut. Dan dari log itulah, nama baru muncul. Victor Nguyen, pria kelahiran Vietnam. Dikenal sebagai tokoh utama sindikat penipuan daring di Asia Tenggara. Tidak banyak jejak digitalnya. Tapi lewat teknik pencocokan wajah, tim berhasil mengaitkan foto-fotonya dari pesta pribadi yang sempat bocor di media sosial. Victor diketahui memiliki koneksi kuat dengan kelompok kriminal di Macau dan Thailand. Ia berpindah-pindah tempat, memiliki 3 identitas palsu, dan menjalankan markas pelatihan penipuan daring dari gedung 5 lantai di Sihanoukville. Malam itu, Komandan Arif duduk di depan peta digital, menatap titik merah yang berdenyut pelan di sudut Kamboja. Perburuan belum selesai. 1 minggu setelah penangkapan Rafli Gunawan, suasana di markas Densus 88 berubah drastis. Tidak ada perayaan. Tidak ada ucapan selamat. Yang ada hanya ruang briefing yang penuh dengan wajah tegang dan mata yang tak tidur berhari-hari. Sebab semua orang di dalam ruangan itu tahu, mereka baru menyentuh ujung dari gunung es. Data dari flash disk merah yang ditemukan di rumah Rafli membuka arah baru. Dari daftar transaksi dan komunikasi terenkripsi, tercatat adanya aliran dana ratusan juta rupiah tiap bulan ke rekening perusahaan di Hong Kong. Dari sana, uang itu diteruskan ke Kamboja dan Laos, digunakan untuk logistik, penyogokan, pembelian identitas palsu, dan pemeliharaan tempat pelatihan. Nama Victor Nguyen muncul berulang kali. Begitu juga nama Bayu Tan. Jejak digital mereka tidak mudah ditangkap. Namun lewat teknik pelacakan lanjutan dan kerjasama dengan Interpol, 1 lokasi berhasil diidentifikasi. Sebuah gedung 5 lantai di kawasan padat kota Sihanoukville, Kamboja. Dari luar, bangunan itu tampak seperti kantor teknologi biasa. Logo perusahaan di dinding bertuliskan nama asing yang terdengar modern. Tapi begitu memasuki area dalam, semua berubah. Dinding tebal beton. Kamera pengawas di setiap sudut. Lantai atas dipasangi pintu besi. Tidak ada jendela. Tidak ada akses keluar. Lantai pertama hingga ketiga digunakan untuk operasional penipuan daring. Di sana puluhan komputer aktif selama 24 jam sehari. Para pekerjanya adalah korban. Mereka dikurung, dijaga oleh pria bersenjata, dan dipaksa bekerja tanpa bayaran. Jika melawan, mereka dihukum. Jika lemah, mereka dibuang. Lantai keempat digunakan sebagai tempat pelatihan. Disitulah korban-korban baru dari Indonesia ditempatkan. Mereka diajari teknik manipulasi, cara berbicara seperti orang asing, dan skenario tipu daya yang harus mereka mainkan lewat dunia maya. Dan di lantai kelima, disitulah ruangan pribadi Victor Nguyen berada. Dari data pelacakan, Victor diketahui sering berpindah-pindah kota. Ia memiliki koneksi kuat dengan kelompok kriminal di perbatasan Vietnam dan Macau. Ia jarang terlihat di depan umum. Bahkan tak ada rekaman kamera yang bisa menunjukkan wajah aslinya. Tapi 1 foto dari pesta pribadi bocor ke media sosial. Dari foto itu, tim analisis wajah berhasil mencocokkan identitasnya dengan data paspor lama.
Pria itu bukan hanya pengatur. Ia adalah pemilik sistem. Beberapa korban yang berhasil diselamatkan di Indonesia juga mengenali wajahnya. Mereka menyebut Victor sebagai tuan besar, orang yang hanya muncul sesekali tapi selalu membuat semua orang membungkuk ketakutan. Dalam pertemuan darurat, Densus 88 menggandeng Kementerian Luar Negeri dan perwakilan ASEAN. Operasi lintas negara harus dilakukan. Tidak bisa ditunda. Karena berdasarkan data terbaru, dalam waktu 3 hari akan ada gelombang pengiriman baru dari Indonesia ke Sihanoukville. Jika dibiarkan, ratusan korban baru akan terjebak lagi. Pasukan khusus Densus 88 dibagi dalam 2 tim besar. Satu tim berangkat ke Phnom Penh untuk menyusup ke lingkungan Kedutaan Besar Indonesia dan menjalin kerjasama tak resmi dengan otoritas lokal. Tim lainnya masuk ke Sihanoukville, mendekati gedung markas Victor dari arah yang tak terduga. Namun situasi di lapangan tidak sederhana. Jaringan ini tidak hanya dilindungi oleh sistem, tapi juga oleh pejabat-pejabat lokal yang selama ini menerima aliran dana dari sindikat. Beberapa kantor imigrasi dan polisi setempat diduga telah diberi bagian agar tutup mata terhadap aktivitas di gedung itu. Densus tahu, langkah mereka harus tepat. Tidak boleh ada suara. Tidak boleh ada informasi bocor. Penyergapan harus dilakukan sekali jalan, serentak, dan menghancurkan semua titik dalam waktu bersamaan. Dalam gelapnya malam, 2 pesawat kecil lepas landas dari Soekarno-Hatta. Mereka membawa pasukan Densus terbaik. Beberapa dari mereka adalah veteran operasi teroris. Kini mereka diberi tugas baru, menyelamatkan warga negaranya sendiri, dari tangan bangsanya sendiri, yang menjual mereka ke neraka. Sesampainya di Kamboja, operasi dilakukan tanpa gembar-gembor. Tim bergerak diam-diam, menyamar sebagai teknisi, sopir, bahkan pekerja kebersihan. Setiap langkah dihitung. Setiap gerakan disimulasikan. Pada malam ketiga, penyergapan dimulai. Pukul 2.13 dini hari. Pintu utama gedung markas Victor digerakkan dengan alat pembuka magnetik. Tim pertama masuk ke lantai bawah. Mereka menemukan puluhan komputer masih aktif. Tidak ada alarm. Tidak ada suara. Semua korban tertidur di bawah meja kerja mereka. Sementara itu, tim kedua menuju lantai 4 dan 5. Di sanalah pusat komando sindikat berada. Dan di lantai tertinggi, akhirnya, Victor Nguyen ditemukan. Ia tengah bersiap melarikan diri. Di tangannya sudah tergenggam paspor palsu. Di pinggangnya terselip pistol kecil. Tapi ia terlalu lambat. 2 personel sudah mengunci posisinya dari pintu dan jendela. Victor ditangkap tanpa sempat bicara. Namun kejutan terbesar baru ditemukan setelahnya. Di dalam server pribadi Victor, tersimpan file rahasia. Di dalamnya ada daftar kode perwakilan jaringan dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Dan di barisan paling atas, satu nama muncul dalam huruf jelas. Bayu Tan. Beberapa minggu telah berlalu sejak langkah pertama pasukan Densus 88 menapakkan kaki di tanah Kamboja. Tapi bayangan dari operasi besar itu belum sepenuhnya menghilang. Jejak yang ditemukan dari markas Victor Nguyen membawa arah penyelidikan ke jalur yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih tak terduga dari yang pernah dibayangkan. Nama Bayu Tan kini menjadi kunci. Ia adalah satu-satunya penghubung langsung antara jaringan Indonesia dan sindikat luar negeri. Nomor ponsel, akun digital, hingga alamat IP yang digunakan olehnya selalu berganti setiap 48 jam. Ia seperti bayangan, hidup di sela-sela celah hukum dan teknologi. Tapi satu hal yang pasti, dari pola waktu dan gaya penulisan pesan, tim yakin, Bayu Tan tidak jauh. Ia kemungkinan besar masih berada di Phnom Penh. Dan lebih dari itu, ia mungkin bukan orang asing. Jejak transaksi yang berhasil direkonstruksi menunjukkan bahwa Bayu Tan menggunakan identitas palsu atas nama Arman Prasetyo, seorang pria kelahiran Surabaya yang telah lama menetap di Kamboja sebagai agen ekspor-impor. Bisnisnya rapi, kantornya sah. Namun di balik semua itu, ia menyuplai korban untuk dilatih di markas Sihanoukville. Di waktu yang hampir bersamaan,
laporan masuk dari tim digital Interpol bahwa ada sinyal komunikasi baru yang muncul dari pinggiran kota Phnom Penh. Sebuah apartemen mewah di lantai paling atas mulai menunjukkan pola akses jaringan yang mirip dengan yang digunakan oleh Bayu Tan. Ciri khasnya adalah penggunaan aplikasi komunikasi rahasia dengan sistem auto-delete, serta enkripsi dua arah buatan sendiri yang hanya hidup selama 90 detik per pesan. Tanpa membuang waktu, satu regu Densus dan aparat lokal segera mengunci lokasi. Apartemen itu terletak di kawasan elit, dikelilingi penjagaan swasta, dan memiliki akses lift pribadi. Tim penyusup menyamar sebagai teknisi sistem keamanan. Mereka naik satu persatu, menyembunyikan peralatan dalam kotak perbaikan. Penyergapan dilakukan tepat pukul 1.50 dini hari. Pintu apartemen didobrak dengan kunci elektronik paksa. Di dalamnya, Bayu Tan tengah berada di depan laptopnya. Ia tak sempat kabur. Dalam waktu kurang dari 2 menit, ia berhasil dilumpuhkan. Tak ada tembakan, tak ada perlawanan. Tapi raut wajahnya memancarkan satu hal. Ia tahu ini adalah akhirnya. Laptopnya masih menyala. Di layar, terbuka jendela email yang baru saja dikirim ke satu alamat di Thailand. Subjeknya tertulis, "Pindahkan sisa uang sebelum pukul 03." Isi pesannya hanya satu baris. "Rafli sudah jatuh. Victor menyusul. Saya selamat. Untuk sekarang." Namun ia keliru. Tidak ada lagi jalan keluar. Dalam penyelidikan yang dilakukan di lokasi, ditemukan perangkat penyimpanan eksternal berisi daftar lengkap transaksi selama 3 tahun terakhir. Ada ratusan nama, ratusan wajah, dan setiap file memiliki label, dikirim, tertahan, atau hilang. Setiap nama adalah manusia. Setiap catatan adalah cerita yang tak sempat selesai. Namun ada satu folder yang belum sempat dienkripsi. Namanya Legacy. Folder itu berisi file video berdurasi pendek. Video yang memperlihatkan beberapa korban saat masih berada di kamp pelatihan. Mereka duduk berderet, mengenakan pakaian seragam, dan membaca teks pelatihan dengan mata yang kosong. Di belakang mereka, berdiri sosok Victor dan Arman alias Bayu Tan. Mereka tertawa. Video itu menjadi bukti akhir bahwa tawa mereka dibangun di atas penderitaan orang lain. Hari itu, Bayu Tan diterbangkan ke Jakarta dengan pengamanan tingkat tinggi. Di bandara, ia disambut oleh tim khusus. Tidak ada senyum, tidak ada kata. Hanya ikatan besi di tangan dan pandangan dingin dari orang-orang yang melihatnya sebagai pengkhianat bangsa. Sementara itu, penyelidikan masih terus berjalan. Dari data yang ditemukan, terungkap bahwa sindikat ini telah menyebar hingga ke Laos, Vietnam, dan sebagian wilayah perbatasan Myanmar. Setiap tempat memiliki markas pelatihan, jalur pengiriman, dan jaringan perlindungan. Namun kini semuanya mulai runtuh. Operasi besar telah dimulai di banyak titik. Interpol, bersama otoritas lokal dan Densus 88, menyisir sisa-sisa jaringan yang masih hidup. Mereka bergerak dari kota ke kota, negara ke negara, menghancurkan satu persatu akar-akar kejahatan yang selama ini tumbuh diam-diam di antara celah harapan orang miskin. Dan di Indonesia, keluarga-keluarga yang selama ini menunggu dengan cemas mulai mendapat kabar. Beberapa anak mereka telah ditemukan. Beberapa lainnya masih dalam proses pemulangan. Tapi yang paling menyayat adalah mereka yang hanya menerima koper kosong, tanda bahwa yang dinanti tak akan pernah kembali. Di ruang isolasi, Melanie Sumba menatap layar berita yang menayangkan penangkapan Bayu Tan. Tangannya menggenggam secarik foto ibunya yang sudah lama ia simpan di saku jaket. Ia tidak menangis. Tapi dari matanya, ada janji yang terucap tanpa suara. Aku tidak akan biarkan mereka kembali bangkit. Dan di tengah malam yang hening itu, layar monitor di markas Densus 88 menampilkan satu peta digital. Titik-titik merah yang berdenyut perlahan mulai padam satu persatu. Namun di sisi kanan layar, masih ada 3 titik yang belum padam. Perburuan belum selesai. Markas Densus 88 di Jakarta kembali diselimuti kesunyian. Tapi kali ini bukan karena ketegangan,
melainkan karena pemahaman mendalam bahwa apa yang telah mereka ungkap hanyalah bagian kecil dari gurun luas yang penuh ilusi legalitas dan permainan kekuasaan. 3 titik merah di layar peta masih menyala. 3 lokasi yang belum tersentuh. 3 kota di luar negeri yang hingga saat ini masih menjadi benteng terakhir jaringan sindikat ini. Vientiane di Laos, Mae Sot di perbatasan Thailand, dan 1 titik yang sulit dipastikan karena terus berpindah. Diduga sebagai markas bergerak sindikat lintas batas yang menyamar sebagai perusahaan bantuan migran. Dari hasil interogasi terhadap Bayu Tan, diketahui bahwa organisasi ini telah membangun sistem seperti gurita. Kepala mereka tidak satu, dan tangannya menjulur ke segala arah. Mereka tidak hanya merekrut korban dari Indonesia, tapi juga dari Filipina, Bangladesh, dan Vietnam. Mereka membangun safe house di kota-kota tanpa regulasi ketat. Dan setiap rumah itu memiliki pemimpin lokal yang bertugas menjaga operasional tetap berjalan. Namun saat satu bagian terpotong, bagian lain tumbuh. Itulah sebabnya, meski Rafli telah ditangkap, Victor telah diringkus, dan Bayu Tan telah dipulangkan untuk diadili, para penyelidik tidak bisa bernafas lega. Di antara dokumen yang ditemukan di Phnom Penh, ada 1 peta logistik lengkap yang mencantumkan siklus pengiriman per bulan. Tertulis bahwa setiap 30 hari, rata-rata 45 orang dikirim dari Indonesia menggunakan jalur laut dan udara. Dari mereka, hampir sepertiga tidak pernah tercatat kembali. Tidak diketahui nasibnya. Tidak ditemukan identitasnya. Tidak dilaporkan keberadaannya. Angka itu terlalu besar untuk dianggap kelalaian. Dan ketika informasi ini disampaikan dalam rapat tertutup lintas kementerian, semua pihak akhirnya sepakat. Operasi harus diperluas, terstruktur, dan berkelanjutan. Tidak bisa hanya 1 kali penggerebekan. Ini adalah perjuangan panjang yang membutuhkan koordinasi lintas negara, perubahan regulasi dalam negeri, dan perlindungan sistemik bagi rakyat kecil yang selama ini menjadi sasaran paling empuk dari janji pekerjaan. Dalam waktu 1 bulan, tim khusus dibentuk. Mereka diberi mandat tidak hanya untuk menindak, tapi juga menyusup. Mereka akan bekerja sama dengan jaringan intelijen Asia Tenggara, menggunakan teknik yang selama ini hanya dipakai dalam operasi anti-teror. Di sisi lain, Indonesia juga bergerak cepat membentuk pusat rehabilitasi untuk para korban. Di sebuah lokasi aman di Jawa Tengah, puluhan perempuan muda yang diselamatkan dari rumah Rafli dan markas Sihanoukville kini menjalani pemulihan psikologis dan pendampingan hukum. Beberapa dari mereka masih terdiam. Beberapa lainnya mulai belajar bicara lagi. Tapi di antara mereka, Melanie Sumba menjadi sosok sentral. Ia tak hanya selamat, tapi juga berani. Ia mulai membagikan pengalamannya secara tertutup kepada tim advokasi. Ia membantu menyusun ulang skema kerja jaringan berdasarkan ingatannya. Bahkan ia mengenali beberapa kode yang ditemukan di sistem komunikasi digital milik sindikat. Dari tangannya, data yang sempat membingungkan kini mulai terbaca. Namun Melanie tahu, perjuangan ini tidak selesai saat pintu rumah kontrakan Rafli dirobohkan. Ia tahu bahwa selama masih ada anak-anak muda yang berharap bisa keluar dari kemiskinan melalui jalur kerja luar negeri, selama masih ada keluarga yang percaya pada iklan pekerjaan di sosial media, selama masih ada satu saja orang seperti Rafli atau Bayu Tan yang berkeliaran bebas, maka lingkaran ini akan terus berputar. Dan benar saja, 2 minggu setelah penyergapan terakhir di Phnom Penh, sebuah laporan masuk dari Laos. 3 perempuan asal Sulawesi Selatan dilaporkan hilang setelah dijanjikan kerja di Hotel Bintang 5. Koordinat terakhir mereka menunjukkan bahwa mereka sedang dalam perjalanan ke Vientiane. Komandan Arif Lesmana hanya bisa menatap laporan itu dalam diam. Ia tahu, ini bukan cerita baru. Tapi ia juga tahu, semangat untuk melawan harus tetap menyala. Tidak peduli seberapa banyak jaringan ini mencoba bersembunyi, cepat atau lambat, cahaya akan sampai ke tempat paling gelap. Satu persatu korban akan ditemukan. Satu persatu dalang akan diungkap. Dan satu persatu, rumah-rumah yang menyembunyikan neraka itu akan diubah menjadi bukti bahwa kejahatan, betapapun rapi disusun, akan selalu runtuh di hadapan kebenaran. Sahabat-sahabat,
suara kakek yang dirahmati Allah. Dari cerita ini, kita belajar bahwa tidak semua yang terlihat baik menyimpan kebaikan, dan tidak semua yang diam berarti tidak berbahaya. Dunia ini semakin rumit, tipu daya bisa menyamar dalam bentuk peluang, dan kejahatan bisa bersembunyi di balik senyum ramah. Maka berhati-hatilah. Lindungi keluarga kita, saudara-saudara kita, terutama mereka yang mudah tergoda oleh janji palsu. Jangan biarkan orang-orang kita menjadi korban dari sistem yang memanfaatkan kemiskinan dan ketidaktahuan. Beranilah bicara. Beranilah bertindak. Karena kebenaran tidak akan menang jika tidak ada yang memperjuangkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dari tipu daya dunia, melindungi orang-orang yang kita cintai, dan menguatkan langkah kita untuk selalu berada di jalan yang benar. Amin ya Robbal Alamin. Dan sebelum kita berpisah, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe nama channel, agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah penuh makna dan peringatan seperti ini. Bagi yang sudah like dan subscribe, kami doakan semoga dilimpahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya oleh Allah yang Maha Kuasa. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.